Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Halo. Halo. Halo, selamat datang kembali nih di podcast Laksar kita kelompok 6B. Nah, mungkin kita udah say hi nih ya, udah perkenalan nih sebelumnya. Nah, mungkin kita akan langsung aja ke topik pembahasan kita pada podcast episode 2 kali ini. Di mana topik kita yaitu what we can do to make PU better and stronger nih, teman-teman. Oke. Nah, mungkin sebagai CPNS PU yang baru aja bergabung di keluarga besar Kementerian PU nih, kakak-kakak semua. Apa sih, bisa nggak sih sebutin satu kata yang menggambarkan arti PU bagi kakak-kakak sekalian? Mungkin aku mulai dari Kak Fitri nih, Kak Fitri Fianti. Apa sih arti PU? Satu kata aja yang menggambarkan PU itu, menurut kakak. Oke, kalau bagi aku sendiri PU itu kunci ya. Bagi diri aku sendiri kunci untuk mata pencaharian, tapi untuk banyak orang dia juga kunci itu sebagai banyak hal-hal strategis yang membantu perekonomian, pembangunan seperti itu. Jadi kunci Friska jawabannya. Oke, menarik. Ini kalau Bang Ferdi ngangguk-ngangguk, menurut Bang Ferdi apa nih? Apa ya? Mungkin tempat belajar ya. Dua kata itu ya. Dua kata, tapi nggak masalah kan ya. Yang penting dia satu objek ya. Tempat belajar Iya, gitu. Karena benar. bagi saya bagi saya ya PU itu tempat saya belajar bertumbuh gitu, belajar mengabdi dan belajar memberi makna untuk bangsa ya. Artinya ketika kita sudah masuk di PU, kita bukan lagi sebagai penonton, ya, tapi juga sebagai bagian dari pembangunan bangsa ini. Oke, wah menarik banget. Ini. Kebetulan juga PU kan bisa sampai kita sebut sebagai kampus PU ya. Kemarin kalau nggak salah waktu orientasi. Oke. Nah, mungkin aku penasaran nih, pernah nggak sih waktu baru masuk PU tuh kita tuh ngerasa bingung, kita ngapain ya? Apa ya yang akan kita kontribusikan untuk negeri ini? Kita bakal ngasih apa ya gitu? Ada nggak sih kebingungan-kebingungan seperti itu? Menurut kakak, mungkin aku bakal nanya nih ke Kak Isan nih yang belum ditanya. Menurut Kak Isan, ada nggak ya kebingungan mau ngapain gitu? Oh, buatku ya, karena kan ini baru pertama kali aku kerja di pemerintahan dan sebelumnya pengalaman kerja itu sekitar 7 tahun di swasta dan begitu masuk di pemerintah dan ditempatkan di PU, itu jujur pertama kali bingung banget ya, karena kan PU ini punya banyak dirjen dan masing-masing dirjen punya pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, sekarang saya di Bitcoin eh, baru mulai mempelajari proses bisnisnya itu seperti apa di Bitcoin. Nah, kan job fokus saya sebagai peranata komputer ya. Dan dengan background saya yang IT, bekerja di PU yang bisnis yang berbeda, yang core bisnis yang bukan IT itu justru uh, membuat saya bingung gitu. Kontribusi apa yang bisa saya berikan ke negara ini? Tapi mungkin perlahan sambil mendalami proses bisnis di Bitcoin di PU khususnya di Bitcoin saya mungkin bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu maupun pengalaman saya yang pernah saya dapatkan di kantor ini. Oke, berarti bagi Bang Isan ini sebagai sebuah tantangan ya? Ya, Tantangan untuk berkembang. teman-teman. Oke, menarik. Lalu untuk Kak Grafima sendiri nih, menurut Kakak apa nih yang jadi tantangan atau yang buat Kakak merasa bingung gitu selama masuk PU? Bakal ngapain ya gitu, untuk negeri ini? Gitu. Oke, tentu pernah ya, karena meskipun saya sebenarnya background-nya dari pemerintahan juga, tapi kan saya di pendidikan sebelumnya. Nah, sekarang di pembangunan nih. Jadi agak beda jauh nih. Apalagi kita mau ngapain gitu. Background saya sebenarnya sama kayak Bang Ihsan, saya juga peranata komputer. Cuman di sini juga apa ya yang bisa saya kasih namanya PU gitu dengan pendidikan saya ini gitu. Tapi semoga dengan bergabungnya saya di PU, saya bisa berkontribusi buat negeri inilah. Seperti itu.
Oke, menarik, menarik. Oke. Lalu, kan kita di sini kan what we can do to make PU stronger nih, lebih kuat. Menurut kakak-kakak semua nih, kita supaya PU lebih kuat itu dimulai dari mana dulu? Apakah dari sistemnya, atau sumber dayanya, atau manusianya? Nah, ini mungkin kita bisa bahas based on jabatan fungsional masing-masing ya. Mungkin masing-masing dari kakak ini jabatan fungsionalnya beda-beda nih. Ada yang dari Kak Ihsan, kata komputer, mungkin Bang Ferdi jabatan lain nih. Nah, mungkin aku penasaran nih Bang Ferdi udah gak nganggur lagi. Bang Ferdi, menurut Bang Ferdi apa nih? Apa yang bisa dilakukan supaya harus dimulai dari mana dulu agar PU itu bisa lebih kuat? Kalau menurut saya ya, yang paling gampang untuk diubah itu adalah manusianya gitu ya. Karena manusia itu adalah komponen yang terkecil ya dari suatu instansi PU ini. Jadi mulai dari yang kecil inilah nanti mungkin baru bisa yang lainnya juga ikut berubah gitu ya. Nah, kalau dikaitkan juga dengan peran saya sebagai perencana ahli pertama gitu ya. Kalau perencanaan saya baru-baru memahami juga gitu ya terkait Jafung saya nih perencana ahli pertama, karena dia juga termasuk yang non teknis ya, di mana dia sangat berperan sebagai navigator pembangunan gitu. Dia mengidentifikasikan masalah, menyusun rencana, kemudian dia mengawal arah pembangunan agar tepat sasaran. Saya rasa ya memang untuk kalau kita bicara PU yang lebih kuat ya, manusianya ini yang paling gampang lah gitu ya untuk bisa diubah. Nah, ini juga kan saya juga bisa dikatakan sebagai bentuk ya bagian dari bela negara gitu. Di mana di Japfung perencana itu memastikan setiap rupiahnya bisa digunakan dan berdampak nyata gitu, kan sekedar angka-angka yang besar gitu ya, tetapi ketika dia bisa merencanakan suatu program yang tepat sasaran, nah itu kan sudah masuk dalam bela negara, saya rasa seperti itu. Oke, berarti kalau menurut Bang Ferdi berarti supaya apa sih yang harus diubah, yaitu berarti dari diri manusia itu sendiri. Gitu. Oke, lalu aku penasaran pendapatnya Kak Fitri ini. Kak Fitri gimana? Menurut Kakak apa sih Iya. yang perlu diubah? Dimulai dari mana? Disclaimer, ternyata saya satu jabatan fungsional bareng juga sama Bang Ferdi. Jadi kurang lebih pendapatnya setuju ya, Fiska. Yang pertama pasti dimulai dari manusianya. Manusia itu nanti yang akan membentuk sistemnya menjadi lebih baik kan ya. Kalau dari sudut perencana sendiri, dia kan juga menyusun program dan anggaran, kemudian program dan kegiatan gitu ya. Kalau misalnya di manusianya sudah bagus, maka output dari penyusunan program, penyusunan anggarannya itu juga sudah cukup bagus. Kemudian korupsi-korupsi juga bisa dihindarkan. Mungkin itu ya kalau misalnya dari sudut pandang perencana. Oke, terus nih, aku penasaran. Kalau kita tadi bahas berarti harus manusianya nih yang harus diubah dulu, artinya kayak harus dimulai dari manusia itu sendiri, pribadi kita sendiri. Kalau misalnya kita bisa mengubah kebiasaan di lingkungan kerja PU saat ini, menurut Kak Grefma, apa yang bisa diubah? Yang pengen sekali Kakak ubah nih? Menurut aku tadi ya seperti yang dikatakan Bang Ferdi, mengubahnya itu mulai dari diri sendiri. Contohnya kayak kita disiplin datang tepat waktu. Karena kan kadang kita tahu nih ya, apa namanya? Kadang kan sering lembur apa segala macam, tapi nanti pas paginya ternyata datangnya terlambat kayak gitu-gitu. Jadi mungkin dari hal kecil dulu lah. Kita mulai disiplin dulu buat datang tepat waktu kayak gitu. Oke, oke. Kalau menurut Bang Isan nih, kan udah 2 bulan ini nih, 2 bulan masuk kerja ya Bang Isan. Menurut Abang, apa sih yang harus diubah dari kebiasaan di lingkungan PU saat ini? Di tempat kakak kerja nih? Menurut saya sih mungkin kita bisa lebih
giat ya untuk mengembangkan kompetensi kita. Mungkin pas di waktu-waktu kosong, senggang, mungkin kita bisa pelajari hal-hal yang lebih baru. Biar skill atau pengetahuan kita tuh nggak stuck di situ aja. Jadi biar kita sebagai SDM dari PU bisa terus berkembang. Itu sih. Oke, berarti stay relevan untuk berbagai keadaan ya. Oke, terus mungkin ini kita udah menuju agak ke akhir ya. Sebenarnya untuk kakak semua, apa sih harapan terbesar untuk masa depan di Kementerian PU saat ini? Ini siapa yang jago? Oh ya, sorry. Mungkin ke Kak Fitri nih, menurut Kak Fitri, harapan terbesar untuk Kementerian PU saat ini. Harapannya yang pertama pasti lebih bersinergi ya, lebih bersinergi karena PU ini banyak sekali balai-balainya dari masing-masing dirjen anaknya sudah sangat banyak. Jadi sinergi masing-masing internal Kementerian PU juga harus ditingkatkan. Kemudian sinergi dengan kementerian atau lembaga lain juga semakin baik. Terus harapan berikutnya pasti PU menjadi lembaga yang lebih berintegritas. Mungkin kalau sekarang kan teman-teman kayaknya di balai-balai sedang menggiatkan zona integritas WBK WBBM ya, jadi mungkin itu juga bisa segera kita capai. Mungkin itu, Rizka. Oke, kalau untuk Bang Ferdi, apa harapan terbesarnya untuk PU saat ini? Ayo, sebutkan. Kalau PU ya mudah-mudahan ke depannya PU bisa semakin bermanfaat untuk rakyat, gitu ya. Menjalankan program pemerintah, mendukung program-program dari presiden kita yang memang tujuannya adalah untuk rakyat, dan mudah-mudahan juga PU ya dengan program-programnya memang bisa menyasar daerah-daerah yang memang membutuhkan ya, entah itu yang terdalam, yang 3T itulah gitu ya. Jadi semangat membangun dari 3T ini saya rasa menjadi hal yang penting gitu untuk masa depan. Saya rasa seperti itu. Oke, menarik. Mungkin nih sebagai penutup ya, ada nggak sih satu kata nih, PU akan lebih kuat kalau ASN-nya, nah itu mungkin satu-satu nih harus ngasih ini nih, ngasih kata-kata, satu kata aja gitu. Misal dari Bang Ferdi lagi deh. Apa ya? Mungkin disiplin. Oke, disiplin. Disiplin. Lanjut ke Kak Grehma, menurut Kakak, PU akan lebih kuat kalau ASN-nya? Berintegritas. Wah, 4 nih, 5 nih kali integritas saya Kak Grehma. Oke, lanjut ke Kak Isan nih. Kak Isan, PU akan lebih kuat kalau ASN-nya? Kompeten. Oke, nice, kompeten. Dan yang terakhir nih untuk Kak Fitri, PU akan lebih kuat kalau ASN-nya? Berakhlak. Wah, mantap, keren. Oke, mungkin sekian ya dari diskusi kita hari ini. Menarik banget bahwa untuk menjadi ASN di Kementerian PU kita harus mulai melakukan perbaikan dari diri sendiri, di mana untuk atau agar PU itu bisa menjadi lebih baik itu adalah di mana kita bisa mau sendiri bagaimana cara kita mengubah kebiasaan, perilaku menjadi lebih baik, seperti itu. Mungkin demikianlah podcast kita pada episode kali ini tentang what we can do to make PU better and stronger. Mungkin sekian, terima kasih ya Kakak atas waktunya. Oke, sekian. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke.